Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Sabila Ayusa Putri dari program studi S1 Teknologi Panganan Universitas Diponegoro Semarang. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk bagaimana sih cara membuat yogurt dari susu kambing. Simak ya. Nah, sebelum kita mulai ke cara pembuatannya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu yogurt. Yogurt merupakan salah satu minuman fermentasi yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Rasa asam, manis, serta menyegarkan adalah ciri khasnya dari yogurt. Bakteri yang digunakan untuk fermentasi yogurt adalah perkembangbiakan campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Komponen yogurt yang paling berperan adalah laktosa dan kasein. Laktosa digunakan sebagai sumber karbon untuk kebutuhan energi metabolisme. Metabolit akhir dari proses metabolisme mikroorganisme adalah asam laktat. Terbentuknya asam laktat akan meningkatkan keasaman susu. Yogurt merupakan minuman probiotik yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran pencernaan karena dapat memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam usus manusia. Mengonsumsi yogurt juga dapat membantu mengatasi masalah laktose intolerance karena adanya bal yang memiliki enzim galaktosidase yang dapat memecah laktosa susu menjadi glukosa dan galaktosa. Yogurt juga dapat menurunkan kolesterol, menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan mengurangi resiko terjadinya kanker. Manfaat dari mengonsumsi yogurt antara lain untuk yang pertama khususnya untuk penderita laktose intoleran karena merupakan produk turunan dari susu. Yogurt tentu saja masih mengandung laktosa, namun akibat proses fermentasi kadarnya sudah jauh menurun ketimbang susu. Terlebih lagi, yogurt juga mengandung probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang kaya akan enzim laktose untuk pencernaan laktosa. Dengan kata lain, mengonsumsi yogurt sama saja dengan minum suplemen enzim pencernaan. Yang kedua, dapat melawan pertumbuhan bakteri patogen yang sudah maupun yang baru masuk dan menginfeksi di dalam saluran pencernaan. Nah, pada penasaran kan bagaimana cara pembuatan yogurt dengan menggunakan susu kambing? Setelah mendengar penjelasan dari saya, langsung aja ya simak bagaimana cara proses pembuatannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan yogurt susu kambing antara lain adalah panci, sendok, termometer, dan wadah untuk menaruh yogurt selama proses fermentasi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan yogurt susu kambing antara lain susu kambing yang masih segar, dan bahan yang kedua tidak kalah penting dari susu segar adalah starter yogurt. Di sini saya menggunakan merek Biocool. Yang pertama yang digunakan adalah masukkan air ke dalam panci untuk melakukan sterilisasi pada alat-alat yang digunakan. Kemudian nyalakan kompor dengan api besar dan tunggu air hingga mendidih. Langkah selanjutnya adalah melakukan sterilisasi pada alat yang akan digunakan, baik sendok maupun toples yang akan digunakan. Disterilisasi menggunakan air panas yang telah direbus dengan cara disiramkan kepada permukaan alat yang akan digunakan. Dan pastikan seluruh permukaan telah tersterilisasi dengan baik dan benar, hingga tidak ada bakteri lagi yang menempel pada alat-alat tersebut. Kemudian
Kemudian setelah melakukan sterilisasi pada alat-alat yang akan digunakan, kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan susu sapi segar ke dalam panci dan lakukan pasteurisasi pada susu segar tersebut. Saat susu dipasteurisasi, susu harus diaduk-aduk supaya tidak terjadi penggumpalan pada susu tersebut. Susu yang akan difermentasi harus dipanaskan terlebih dahulu dengan tujuan untuk menurunkan populasi mikroba dalam susu dan memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan biakan yogurt serta mengurangi kandungan air dalam susu. Suhu yang digunakan pada saat pasteurisasi adalah 72 derajat Celcius. Langkah selanjutnya setelah dipasteurisasi, suhu didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Pada umumnya, bahan utama pembuat yogurt adalah susu murni. Walaupun nilai gizi susu sangatlah banyak, tidak semua orang dapat menikmati susu dengan tanpa masalah. Bagi beberapa orang, susu dapat menyebabkan terjadinya alergi. Setelah susu didinginkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan 2 sendok starter yogurt plain ke dalam susu tersebut. Yogurt plain Biokol mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dapat digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi. Yogurt plain Biokol dalam penelitian ini digunakan sebagai pengganti bakteri yang berasal dari biakan murni karena di dalam yogurt plain Biokol juga terdapat bakteri yang dibutuhkan dalam proses pembuatan yogurt, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Yogurt dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian setelah memasukkan starter yogurt plain ke dalam susu, lalu susu dimasukkan ke dalam toples untuk dilakukan proses fermentasi. Setelah itu, tutup toples dan kemudian tutup toples menggunakan kain hitam yang diikat di permukaan toples. Kemudian simpan toples tersebut di sebelah lemari es dan lakukan fermentasi selama 24 jam. Nah, sekarang kita tinggal tunggu selama 24 jam hingga yogurt mengental sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang yogurt. Yogurt merupakan salah satu produk susu yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat atau BAR. Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang umum digunakan sebagai kultur starter pada proses fermentasi susu menjadi yogurt. Fermentasi asam laktat dapat diartikan sebagai proses hidrolisis laktosa dan oleh bakteri asam laktat menjadi asam pirufat, yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat, dan semakin tinggi konsentrasi asam laktat tersebut menyebabkan pH semakin menurun. Aktivitas mikroorganisme pada fermentasi akan menyebabkan perubahan kadar pH dan terbentuk senyawa penghambat seperti alkohol dan bakteriosid yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Tujuan utama dari fermentasi adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena mikroorganisme sulit tumbuh pada suasana asam dan kondisi kental. Susu fermentasi adalah susu yang terbentuk semi padat dari hasil fermentasi oleh kultur Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus atau menggunakan salah satu kultur saja. Fermentasi susu atau pembuatan yogurt adalah proses fermentasi komponen gula-gula yang ada di dalam susu. Fermentasi dapat meningkatkan cita rasa dan meningkatkan keasaman atau menurunkan pH-nya. Semakin rendah pH dan derajat keasaman susu setelah fermentasi akan menyebabkan semakin sedikitnya mikroba yang mampu bertahan hidup dan menghambat proses pertumbuhan mikroba patogen dan mikroba pengrusak susu, sehingga umur simpan susu dapat menjadi lebih tahan lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pembuatan yogurt adalah yang pertama, hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat tersebut menjadi cita rasa susu menjadi lebih asam.
pembuat yogurt mampu memproduksi asam laktat, sehingga produk yang terbentuk berupa susu mengalami koagulasi protein atau penggumpalan dengan rasa asam yang mempunyai cita rasa yang khas. Yang ketiga, proses biokimia pada yogurt adalah selama proses fermentasi berlangsung, laktosa susu diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Pemecahan laktosa menjadi asam laktat oleh aktivitas bakteri asam laktat akan meningkatkan keasaman susu, sehingga menyebabkan yogurt memiliki rasa asam. Yang keempat, bakteri asam laktat akan menghidrolisis gula susu laktosa menjadi asam laktat. Selain membentuk asam laktat, hidrolisis laktosa oleh kedua spesies bakteri tersebut dan juga metabolisme nitrogen dan hidrolisis protein, terutama oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus yang menghasilkan senyawa asetaldehid yang memberikan aroma khas pada yogurt. Sedangkan Streptococcus thermophilus berperan pada pembuatan cita rasa pada yogurt. Yang kelima, yogurt mempunyai tekstur yang agak kental sampai kental atau semi padat dengan kekentalan yang homogen akibat dari penggumpalan protein karena asam 4 organik yang dihasilkan oleh kultur starter. Yang keenam, viskositas yogurt dipengaruhi oleh pH, kadar protein, jenis kultur, strain, waktu inkubasi, dan total padatan pada susu. Yang ketujuh, fermentasi asam laktat dapat diartikan sebagai proses hidrolisis laktosa oleh bakteri asam laktat akan menjadi asam pirufat, yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat dan semakin tinggi konsentrasi asam laktat tersebut menyebabkan pH semakin menurun. Yang kedelapan, lama proses fermentasi akan berakibat pada turunnya pH yogurt dengan asam yang lebih khas. Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan yogurt yang pertama adalah suhu. Streptococcus thermophilus tumbuh optimal pada suhu 450 derajat Celcius sampai 470 derajat Celcius. Sebaliknya, Lactobacillus bulgaricus suhu pertumbuhannya optimalnya 370 derajat Celcius. Suhu fermentasi pada pembuatan yogurt maupun soy yogurt berkisar antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Sebelum terbentuk endapan, segera dimasukkan dalam lemari es yang suhunya berkira-kira 4 derajat Celcius agar bakteri terhambat perkembangannya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan dari fermentasi untuk pembuatan yogurt maupun soy yogurt harus mendukung untuk pembentukan asam, karena bakteri asam laktat tersebut dalam kondisi dan susunan asam. Yang ketiga adalah nutrisi. Nutrisi yang diperlukan oleh kultur starter meliputi karbohidrat atau gula seperti sukrosa atau gula pasir, laktosa, fruktosa, atau susu bubuk skim sebagai sumber energi, penyediaan karbon dan nitrogen. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa semakin rendah pH, semakin banyak total asam yang dihasilkan, karena banyak laktosa yang diubah menjadi asam laktat. Total asam menurut standar SNI nomor 01/2981/2009 sebesar 0,5 sampai 2,0. Total asam dalam yogurt meningkat karena adanya bal yang berfungsi mengkonversi laktosa menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang mampu mengkonversi laktosa menjadi asam laktat sehingga total asam dalam yogurt meningkat. Terbentuknya asam laktat akan menyebabkan penurunan pH. Jumlah bakteri asam laktat mempengaruhi pH yogurt. Peningkatan jumlah bal mengakibatkan pH yogurt akan menurun. Berdasarkan percobaan yogurt yang telah saya lakukan, yogurt saya memiliki tekstur yang halus, cita rasa yang agak asam. Tekstur dan rasa asam dipengaruhi oleh bal, karena bal sepenuhnya bertanggung jawab atas pembentukan tekstur dan rasa yogurt. Tekstur yogurt yang dihasilkan akan mempengaruhi daya penerimaan konsumen terhadap produk yogurt.
dan jumlah starter mempengaruhi produk yogurt yang akan dihasilkan. Saran dan kesimpulan. Saran dalam pembuatan produk yogurt susu kambing yaitu dengan menggunakan susu segar dan melakukan fermentasi dengan benar sehingga tidak ada udara yang masuk pada saat fermentasi berlangsung. Karena perbedaan perlakuan dapat mempengaruhi pH yogurt dan total asam pada yogurt. Nah, sekian proses pembuatan yogurt menggunakan susu kambing dan sedikit penjelasan manfaat serta kegunaan dalam mengonsumsi yogurt dari saya. Saya Agatha Sabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.